Selamat datang di YPPI Du Podcast, podcastnya YPPI Unit Donokerto Surabaya bersama saya Patrick Humbertus dan Asro Sabilul Haq. Oke, di episode kali ini berbeda sama episode sebelumnya karena memang kita di sini akan punya konsep yang beda sama sebelumnya. Yang sebelumnya kita di studio, sekarang kita mau agak santai karena bahasanya yang kali ini tuh tidak santai sama sekali. Agak berat. Agak berat sebenarnya. Enggak agak berat, tapi memang berat. Berat, oke. Agak berat. Di sini juga kita sudah kedatangan tamu. Siapa ini? Bisa dikenalkan dulu? Oke, saya Nanang Harmuji ya. Saya guru matematika di SMP YPI ya. Di sini saya diundang sama dua Dudo ini untuk membahas tentang matematika ini ya. Dari vibes-nya Pak Nanang ini sepertinya sangat positif sekali ya. Mungkin memang terkadang matematika itu membuat orang tuh jadi lebih positif. Oh iya. Vibes-nya hawa-hawanya, auranya jadi lebih positif gitu ya Pak Nanang ya. Iya kan. Kita positif sama positif jadinya positif nanti. Oke, ngomongin soal positif Pak Nanang. Kenapa Pak Nanang itu? Oke, sekarang bahasanya. Pak Nanang itu kenapa sangat positif sekali pengen jadi guru matematika itu kenapa Pak? Ada alasannya nggak? Ya sebenarnya sih masalah jadi guru itu sebenarnya tidak pengen waktu itu sebenarnya. Bukan cita-cita. Bukan cita-cita. Cuma memang dari kecil memang suka matematika. Bukan matematika tapi suka matematika. Dari kecil suka matematika. Ya. Lahir gitu. Langsung. Lahir nggak nangis kan, nggak owe-owe kan. Kalau nggak salah langsung itu. A, X, B tadi. Setengah pi. Oke. 2/7 kali gitu langsung gitu. Iya. Enggak kali juga gitu. Oke. Gimana Pak? Ada cerita awal nggak sebelum jadi guru matematika itu ada hal-hal yang bikin Pak Nanang itu pengen jadi guru matematika itu apa? Yes, ya itu tadi sebenarnya nggak ada rencana untuk jadi guru ya. Karena memang saya tidak ada basic jadi guru. Karena guru itu kan harus PD dan sebagainya kan gitu. Saya cenderung malah kalau ketika di SMP, SMA itu lebih cenderung anak-anak yang nggak pede. Matematika bikin jadi pede atau gimana? Iya, bisa gitu. Jadi dengan matematika, saya bisa matematika, akhirnya teman-teman juga mau nggak mau kan datang ke saya, gitu. Biasanya kalau cowok-cowok keren di sekolah-sekolah itu kan menarik perhatiannya pakai sulap gitu, Pak. Padahal pakai rumus aljabar. Sulap. Pak Nanang kan sulapnya juga dari rumus aljabar gitu tiba-tiba. Nemu hasil matematika. Iya benar. Terus Pak, matematika itu sebenarnya seberapa penting sih Pak kalau kita harus belajar matematika itu? Sebenarnya matematika sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena memang matematika ada dalam kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Kita tuh semua belajar matematika. Kita sudah mempraktikkan matematika. Secara sadar dan tidak sadar itu. Secara sadar dan tidak sadar. Ya. Saya kalau belajar matematika selalu nggak sadar gimana Pak terus. Ya, pingsan. Mau pingsan. Ya, yang utama kan bagaimana bisa menerapkan aja. Misalkan kita kan kalau misalkan sederhananya gini, kita pasti bisa menghitung uang gitu-gitu. Itu udah konsep matematika sebenarnya, perhitungan. Kan matematika itu berhitung. Tapi sebenarnya matematika yang membuat anak-anak itu mungkin merasa matematika itu susah dan bingung itu kan bagaimana mencari menyelesaikan soal yang susah gitu ya. Sebenarnya matematika bukan hanya berhitung, bukan hanya berhitung. Terus apa ini? Belajar matematika itu sebenarnya banyak. Nanti di sana kita diajari sebenarnya pertama kita diajari untuk berpikir kritis. Berpikir kritis. Oke. Jadi rumus ini ternyata nggak pas nih sama apa gimana? Bukan gitu. Jadi kita kritis dan meeting kita tidak boleh langsung menerima apapun. Jadi harus ada why, mengapa kan gitu. Jadi makanya matematika harus rasional itu tadi. Jadi rasional itu hingga kita berpikir kritis tuh. Why, mengapa kan gitu. Ada kata-kata mengapa. Misalkan kayak dulu ada apel jatuh yang waktu siapa itu ya. Nah, itu kan pasti dia bikin, mengapa kok apel itu jatuh? Nah, itulah berpikir kritisnya. Terus kedua, kita berpikir logis. Jadi bisa di logika. Di matematika itu harus satunya belajar logika. Bagaimana kita berlogika. Nah, terus yang ketiga kita belajar sistematis. Jadi dalam matematika itu kita
harus sistematis, tidak bisa langsung buru-buru langsung jawaban itu nggak ada. Loh, Oke. tapi kalau gitu kan lebih enak, Pak. Nah, tapi nggak bisa. Sebenarnya. Nah, dengan kayak kita ada kayak kasus ya. Kalau kasus kan nggak mungkin langsung ketemu hasil solusinya. Pasti ada apa sih yang ini? Misalkan kasusnya kayak misalkan pembunuhan. Jadi diketahui itu ya. kan itu sistematis itu. Kalau dulu seringnya kita diket Ya, dua gitu. diketahui. Itu sistematis harusnya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk yang kita langsung ke solusinya nggak nemu solusinya nggak mungkin. Gitu. Jadi harus sistematis. Nah, jadi harus hanya berhitung matematika itu. Nah, dengan kita menerapkan 3 itu kan kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup sehari-hari. Jadi aplikasinya itu enggak harus matematika X dan Y diaplikasikan enggak, tapi dengan kita selain berhitung dan sebagainya, kita bikin tadi 3 tadi, kritis, logis dan apa tadi? Sistematis itu bisa dipakai untuk semuanya. Semua hal itu bisa dipakai. Ya. Oke, Pak Nanang sebentar. Sebelum kita lanjutin untuk pembahasan yang Agak tadi berat sih. Agak berat ini ya, berat banget ini ya. saya pengen tahu dulu, kenapa Pak Nanang suka matematika? Apa yang bikin Pak Nanang suka matematika? Ya itu tadi pertama mungkin rasional ya, matematika itu rasional. Nanti bisa di nalar, bisa di logika, dan itu pasti. Jadi gitu. Pasti. Ya, gitu. Pasti itu maksudnya? Pasti dalam artian misalkan 1 tambah 1 itu pasti 2 gitu loh. Ya. Jadi 2 tambah 3 pasti 5 kan gitu. Jadi pasti gitu loh. Nah, seandainya ada perbedaan misalnya 2 tambah 3 itu bukan 5. Pasti harus kita kembali lagi ke kritis. Why? Mengapa kayak gitu kan gitu. Tapi saya sama Pak Pet biasanya kalau ngerjain sesuatu itu jawabannya nggak pasti, nggak sama. Sering berdebat dengan kunci jawabannya Pak Pet. Jadi kenapa saya salah kunci jawabannya yang ini kan gitu kan? Itu berarti gimana tuh Pak? Itu yang salah sayanya apa memang? Nah itu karena kalau kita patokannya sama kunci jawaban itu yang jadi salah. Yang benar adalah ada prosesnya. Prosesnya itu yang lebih penting dibandingkan langsung kunci jawaban. Karena kunci jawaban juga ada salah gitu loh. Berarti benar. Berarti sebenarnya nilai kemarin itu sempurna. Ini prosesnya seperti apa? Jadi makanya kalau misalkan beda sama kunci jawaban, ya coba dicari. Tapi yang salah apa? Kadang-kadang itu, Pak. Rumus yang diajarkan sama guru di sekolah sama rumus yang diajarkan sama guru les di rumah itu beda Pak. Hasilnya sama, hasilnya sama ya. Tapi caranya itu beda Pak. Nah itu pertanyaannya kenapa guru bisa matematika gitu? di sekolah lebih bikin itu rumit? Kenapa biasanya lebih panjang Pak. Satu itu kedua. Kenapa kok beda? Apakah mereka punya alirannya sendiri-sendiri apa gimana? Ini menarik nih. Oke, coba. Karena memang saya pribadi selain guru di sekolah juga guru di les, di bimbel dan gitu ya. Jadi saya tahu bedanya antara bagaimana mengajar di sekolah sama ngajar di bimbel. Oh, beda. Beda. Dan dalam prosesnya itu beda. Kalau dalam pencarian ilmunya mungkin sama, tapi kalau dalam prosesnya berbeda. Kenapa? Kalau di sekolah tujuannya apa? Ya gitu kan. Tujuannya kan bagaimana memahamkan siswa, konsepnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau di bimbel atau di les itu lebih cenderung bagaimana anak-anak itu mudah dalam menyelesaikan soal. Lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di sekolah itu lebih luas dibandingkan di bimbel. Nah, kadang-kadang semakin luasnya itu anak-anak kadang-kadang mencari yang simple aja. Atau itu cuman teknik marketingnya guru-guru matematika di sekolah biar aku ngajarinnya susah di sekolah biar dia nanti les sama saya di luar sekolah gitu apa enggak ya? Tapi memang tergantung instansinya itu tadi ya. Tujuannya kan memang kalau di sekolah memang bukan hanya bagaimana siswa itu menyelesaikan soal, bukan kayak gitu. Bagaimana anak-anak pintar menjawab soal yang ada, bukan itu, tapi lebih cenderung ke bagaimana mereka itu paham konsepnya seperti apa. Misalkan kayak rumus itu asal mulanya dari mana, terus manfaatnya buat apa matematika itu kan gitu. Kalau di bimbel kan enggak, pokoknya dia bisa ngerjain PR. Apalagi ada yang trik-trik cepat itu ya, yang sangat diminati siswa itu. Itu favoritku itu Pak, biasanya kayak gitu-gitu tuh. Saya SMA les Pak, jadi guru matematika saya itu tetangga saya sendiri di SMA. Jadi pagi dia ngajar saya di sekolah, sore saya les sama dia. Dan itu beda ya. Rumusnya Pak bisa separuh Pak. Tapi rumus di tempat les begitu tak praktekkan di ulangan segi sekolah
disalahin. Lah gurune lho sama. Makanya itu Lho Ya, iki bercanda. Disalahin lho. ya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Lah gurune podo. Kalau saya pribadi ya, karena emang saya guru sekolah juga guru les, guru bimbel dan sebagainya. Saya kalau dalam menyelesaikan soal itu saya bebaskan. Kamu pakai cara apapun nggak masalah. Yang penting satu, bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, kan gini. Pertanggungjawabnya lewat proses dia ngerjain Prosesnya, rumus, dalam artian gini. Oh, dia mengerjakan itu pakai cara lain, pakai cara yang mungkin tidak saya ajarkan karena itu emang tidak ada di dalam kurikulum atau di buku ya gitu ya. Okay. Nah, tapi ketika dia pakai cara itu, nah makanya saya panggil. Ini kok bisa nemu kayak gini, prosesnya seperti apa? Terus nanti akan saya coba apakah ini bisa digunakan untuk umum. Maksudnya dalam umum itu bisa nggak untuk soal yang lainnya, yang mirip tapi mungkin ada angkanya beda atau mungkin permasalahan sedikit beda, apakah bisa? Kalau emang dia bisa, maka rumus itu khusus untuk soal itu, tidak bisa untuk yang lainnya. Nah, ya, tapi kalau kita tahu konsepnya dasarnya itu tahu, ya soalnya dirubah bagaimanapun, ya kita bisa mengerjakan. Tapi kalau rumus yang kayak mungkin di bimbel dan sebagainya, yang mungkin ada trik cepat itu, kadang-kadang khusus dengan soal itu, untuk soal lain nggak bisa. Oh gitu, berarti terkadang memang kalau yang cara cepat itu nggak sesuai sama ketika digunain di soal-soal lainnya gitu. Iya, ini maksudnya itu bentuk hitungan yang lain atau formasi angka yang lain. Ya bentuk soal yang lain kan, soal itu kan atau mungkin permasalahan kan bisa berkembang. Makanya kalau belajar matematika itu kan tidak hanya menghafal rumus, tapi kan lebih cenderung dengan banyak latihan. Jadi anak-anak itu dengan banyak latihan itu tahu, oh soal ini caranya seperti ini, cara ini. Tapi kalau dianya menerima apa yang di sekolah saja, misalkan gitu ya, itu tidak mau mengembangkan sendiri, ya udah yang kita dapatkan ya itu soal itu jawabannya caranya seperti itu. Tapi kalau ada soal lain belum tentu bisa. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal konsep dasar nih Pak. Konsep dasarnya matematika itu apa Pak? Ada di mana? Ya, mesti seorang guru matematika itu kenapa dia bisa membreakdown otaknya untuk berpikir rumus A, B, C, D sampai Z itu tadi, bahkan ada sampai A aksen sampai B itu ada konsep dasarnya yang jadi kunci buat ngafalin semua rumus itu sampai bisa ngembangin rumus-rumus lainnya. Nah itu kembali lagi. Kalau saya menganggap bahwa matematika itu bukan hafalan rumus. Bukan hafalan rumus. Bukan. Terus? Salah satu dibanding dari beberapa alasan saya itu ngambil matematika karena hafalan saya lemah. Kalau hafalan saya kuat, saya dulu ambil lebih cenderung maju IPS. Ya, karena hafalan saya lemah. Jadi saya ngambil matematika. Karena matematika bukan hafalan rumus. Rumus itu ada untuk mempermudah saja. Makanya itu konsep. Kalau konsepnya paham, nah, walaupun kita tanpa rumus pun kita bisa. Rumus itu hanya untuk mempermudah saja. Contoh biasanya kalau kita langsung ngomongin soal ya, misalnya anak sekarang pasti langsung berpikir ada soal nih gitu. Soal yang sering anak-anak terkecoh tapi sebenarnya gampang jawabannya itu ada nggak Pak contoh-contoh? Ada, sebenarnya ada. Banyak sih anak-anak itu lebih cenderung gini. Misalkan soal yang diberikan oleh guru ya, guru. Jadi dia hanya patokan sama yang diberikan guru. Jadi soal ini caranya seperti ini. Nah, ketika soal itu diubah, walaupun itu nggak susah, itu tapi kan bingung. Tapi kan di sekolah itu anak-anak nggak diajarkan untuk paham konsep, Pak. Anak-anak itu kan diajarkannya menghafal rumus. Makanya kalau mencongak itu pertanyaannya pasti gini, rumus lingkaran. Nah, itu. Rumus bangun ruang, kita disuruh nulis rumusnya. Nah, ini kan hafalan, Pak, bukan pemahaman konsepnya. Itu pembelajaran yang udah nggak zamannya sudah dulu udah nggak zamannya seperti itu. Emang kurikulum sekarang emang tidak seperti itu. Kalau Pananang sekarang gimana untuk membuat anak lebih mudah belajar matematika? Kalau saya jadi gini, saya berikan contoh dulu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya gini, kita bicara tentang diskon aja, diskon. Gampang diskon. Oke, diskon. Kita kan juga diskon ya. Itu kita suka. Kita sering cari di ya diskon sebenarnya gitu. Mall-mall ya. Iya, ya misalkan kita ilustrasikan di mall. Di mall itu ada pakaian A, pakaian B. Harganya segini, ini juga harganya segini. Misalkan harganya sama kayak gitu, diskonnya berbeda gitu. Nah, kita pasti kan lebih milih yang
diskonnya gede. Nah, diskon gede. Nah, kayak gitu. Itu pakai rumus nggak? Sebenarnya pakai rumus itu bisa kan kita ngitung kayak gitu. Iya, betul. Nah, itulah namanya berpikir kita logis ya, rasional logis gitu. Jadi sebenarnya pakai rumus bisa. Rumus itu hanya membantu saja. Membantu untuk kita menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi hal-hal yang rumit itu bisa dirumuskan untuk memudahkan. Jadi kayak perhitungan seperti ini. Ada yang ini. Kita kalau misalkan beli aja, kita jualan ya, kita jualan. Jualan. Satu barang itu harganya 5.000. Nah, 5.000 satu barang. Terus kita kan kalau ngirim kan ada ongkir gitu ya. Ongkir ya. Pak Nanang kan sering cari ongkir. Gitu ya, ongkir kirim ya. Ya, pas kirim kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada 3 barang, dia prosesnya 3 barang dengan ongkirnya yang sama, gitu ya. Nah, ongkirnya nggak berubah. Nah, berarti kan kita akan kalikan 3 kali harganya barang. Sebentar. So, ini kita ngomongin 3x itu berarti. Ya kita nggak bisa X, kita bisa barang. Oke. Misalkan kita gini. Satu barang harganya 5.000. Satu barang harga 5.000. Ongkirnya 7.000. Oke. Berarti berapa kalau satu barang? 12. Nah, kalau 2 barang dengan ongkir yang sama berapa? 24. Berapa? 2 barang dengan ongkir 2 barang dengan ongkir yang sama. 2 barang kita beli 2 barang. Oh, 17. Nah, berarti kan 2 kali 5.000 kan? Iya. 10.000 ditambah 7.000 kan 17. Iya. Nah, gitu kan? Nah, itu Kelihatan kan? tambah rumus, itu kan tambah rumus. Itu hanya tambah rumus. Nah, terus bagaimana kalau barangnya itu besar? Yang kita mau memprediksi gitu loh. Misalkan kita memprediksi, kita sebagai pengusaha memprediksi, kira-kira saya pinginnya berapa ya omsetnya. Maka kita rumuskan untuk hal yang mungkin barangnya itu banyak, kita nggak tahu banyak itu. Makanya itu disimbolkan dengan namanya model matematika, yaitu dengan akhirnya muncullah barang itu yang harganya itu diganti dengan X. Bentar, Pak. Itu kenapa kok harus X dan Y, Pak? Enggak, Pak, itu simbol. Itu cuma simbol. Itu simbol aja, cuma diganti O sama P boleh? Boleh. Atau Ya, D sama P gitu boleh. Diganti gambar nggak apa-apa, ganti foto juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma harus ada pemisalan. Kalau bukan X dan Y kan sudah diterima di kalangan matematika. Tapi kalau misalkan jangan X dan Y, kamu diganti sama gambar aja. Misalkan sama itu dimisalkan. Misal gambar ini itu adalah harga ini. Enggak masalah. Jadi nggak harus X dan Y. Cuma kenapa X? Kenapa X itu kan kita sepakati ya, bukan saya yang sepakati. Siapa yang sepakati? Sini kan sepakati. Kalau suatu misteri itu kan pasti ada X-nya. Iya. Jadi kata Karin ya. Saya kan namanya memang dimulai dengan X. Memang saya orangnya Syabilul. Berarti ada misteri di sini Syabil. Iya. Oke. Makanya dipisahkan X itu. Berarti sebenarnya X dan Y itu cuman huruf gampang aja buat kita mengingat simbol dari hal yang belum diketahui itu simbolnya gitu. Enggak harus X dan Y. Kalau misalnya kita ganti N dan H gitu bisa Pak? Nanang Uji. Enggak apa-apa. Saya mungkin siswa yang pernah saya ajar ini tidak tahu. Saya udah menedang, saya nggak pernah bosan sama X, saya ganti dengan ayo A ganti dengan B, C gitu. Apa-apa, kan cuma simbol saja. Nah, kalau itu kan yang hitungan 3X kayak gitu ya. Itu kan bisa diimplementasikan, tadi Pak Nanang sudah kasih contoh gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal dimensi, Pak. Dimensi itu apa itu, Pak? Dimensi N gitu ya. Kita dan endingnya itu kan adalah tidak terhingga itu. Nah, itu implementasinya. Selain kalau yang saya tahu ya, Pak ya. Hitungan-hitungan dimensi itu banyak yang dipakai sama kosmologi. Ya kan? Tapi kalau di sesuatu yang kalau kosmologis itu kan sesuatu yang jauh ya dari kita ya. Ya yang kehidupan sehari-hari, Pak. Contoh yang berhubungan itu yang saya sampai sekarang masih penasaran. Kok dimensi itu apa ya kira-kira? Kalau misal kita ngomongin salah satu pelajaran itu peluang aja. Peluang itu kan pasti kita ngomongin ini ya, kita main atau mungkin sekarang banyak yang suka main judi mungkin kan kita juga berhitung judi online itu kan juga mainnya peluangnya matematika juga. Kalau misal dimensi itu apa, Pak? Kalau di dimensi itu kan hubungannya sama ruang. Ada ruang 2, ruang 3. Kalau ruang 2 berarti kita bicara tentang bangun datar. Jadi yang datar itu ruang 2. Ruang 3 kita bicara tentang mungkin ruang dibentuk bangun dimensi 3 gitu ya. Semakin lama kan nanti ada yang namanya sampai tak terhingga itu. Nah, dimensi tak terhingga itu seperti hanya kalau dalam mungkin anak-anak sekolah mungkin tidak diajarkan ya, belum diajarkan gitu.
Tapi kalau untuk mungkin Terus aku tahu dari mana? tahu dari mana? Tahu dari mana ya? Kalau anak sekolah hanya dimensi 3 gitu. Iya. Kalau contohnya saudara gini. Nah, dimensi itu. Tapi Pak Ranang sudah belajar itu. Sempat belajar itu. Oh, sempat. Di mana, Pak? Di kuliah. Mana? Gunung mana? Ya, di kuliah itu. Guru-guru matematika ini kok bisa hitung-hitungan sampai segitunya itu mereka itu bertapa di mana gitu. Saya tuh tanya gitu selalu. Itu tapanya 40 hari. 40 hari enggak 40 malam, 40 hari. Oke. Gimana, Pak? Jadi kita ilustrasikan sederhana gini. Teropong aja. Teropong. Oke, teropong. Teropong itu yang pertama ya, ada yang teropongnya dari kecil menjadi besar. Ya, kan gitu. Ya. Nah, itu sudah dimensi kan. Jadi dari yang kecil kan, dari yang bentuk yang kecil, ini besar itu dimensi. Nah, bisa juga dimensi dibalik, dari yang besar ke kecil. Itu dimensi gitu ya. Jadi hanya kita melihat, ya itu kita lihat teropong itu kan semakin kekerucut. Kalau dalam bidang seni biasanya ke perspektif ya itu kan itu dimensi itu. Dengan kita cara memandangnya seperti apa gitu. Nah, itu dimensi. Kalau dimensi itu biasanya pelajarannya gimana, Pak? Kak aku lupa. Ruang, dimensi itu bukan sama ruang. Misalkan kayak rumusnya kayak gimana? Kalau dimensi 2 atau R2 berarti kayak persegi panjang, lingkaran. Itu yang data dimensi 2 atau ruang 2. Kalau ruang 3 atau dimensi 3 itu ya kayak kubus, balok. Oh, yang sudah ada ruangnya, ada ruangnya. Ada ruangnya itu dimensi 3. Tapi kalau di anak-anak sekolah memang kita dipelajari banyak dimensi 3 saja. Oke. Nah, banyak itu yang dipelajari di dimensi 3. Oke. Jadi kalau Pak Petri kan tanya soal dimensi. Saya mau tanya tentang 3 saudara itu, Pak. Siapa ya? Sin Kostan itu. Oh, Sin Kostan. Itu juga nggak paham. Nah, Sin Kostan itu kenapa kok namanya harus Sin, kenapa namanya harus Kos, dan kenapa harus namanya Tan? Ya itu kalau tanya kenapa namanya ya tanya yang buat gitu ya. Nana nggak ikut menyepakati. Saya nggak ikut menyepakati itu. Maksudnya Sin itu apa tuh, Pak sebenarnya? Sebenarnya ya itu kebalik. Anaknya lebih cenderung ke Sin Kostan. Kita kembali ke konsepnya lagi. Nah, Sin Kostan itu penamaan dari yang buat itu ya, buat konsepnya seperti itu. Nah, Sin Kostan itu sebenarnya berhubungan dengan trigonometri. Itu 3. Metri itu hubungan dengan sisi ya. Nek gono itu berarti kayak segitiga siku. Nah, jadi trigonometri itu adalah sebenarnya perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kayak sin, perbandingan cuma sisi tegak sama sisi miring. Itu sin. Sisi tegak sama sisi miring. Berarti kalau tingkatnya sin depan miring. Jadi untuk mudah menghafal sin depan miring. Itu perbandingan sebenarnya. Kayak kos ya, berarti samping bawah ini sama miring. Nah, perbandingan itu. Konsepnya itu sebenarnya sin kostan. Nah, cuma dari situ kalau kita buat 3 sisi pasti kan itu bentuk satu sudut. Nah, dari perbandingannya kalau dibandingkan dengan sudutnya akhirnya muncul sin sudut ini hasilnya ini. Sebenarnya kebalik. Sebenarnya belajarnya perbandingan dulu ya. Perbandingannya. Jadi kayak trigonometri itu kayak di bukan sama Pitagoras ya. Pitagoras itu di SMP sudah diajari. Nah, ada namanya triple Pitagoras. 3, 4, 5 gitu ya. Berarti sinnya kalau misalkan itu kasih ada theta ya. Nah, tegaknya 3, bawahnya 4 misalkan, yang miring 5. Nah, berarti kalau sin berarti apa? 3/5. Gitu. Sebentar. Saya sedang menggambarkan. 3 miring 5. Oke. Berarti 3/5. Ini 4. 4 misalkan. Itu kan kalau triple pasti 3, 4, 5. Kan triple Pitagoras. Itu bukan rumus ya. Itu bisa diaplikasikan dalam hidup sehari. Kalau nanti di rumah cari kayu atau apa ya memanjang, hitung 3, 4 sama bikin balok atau kayu ya 3, 4 sama dia. Coba buat gabungkan akan jadi siku-siku. Berarti Pak Nana konsepnya itu bukan waktu bangun rumah pakai konsep itu ya, Pak ya. Bisa gambar sendiri. Kalau saya sih enggak, cuma saya teringat dosen saya, ya Profesor Sukahar itu waktu itu. Beliau itu disuruh mengkonsepkan mendesain salah satu gedung di perkuliahan ya itu untuk matematika.
beliau menggunakan konsepnya matematika. Dan bikinnya itu tadi. Iya, arti mendesainnya itu menggunakan konsep benar-benar konsep matematika yang mungkin bagi bagian orang rumit gitu. Ya. Dan hasilnya apa? Bangunnya lebih kokoh, lebih kuat. Jadi udah berapa tahun itu udah. Kalau sekarang memang sudah dirobohkan karena memang harus bangun yang baru. Dari semen Holcim. Iya beneran. Sama profesornya Pak Nanang. Oke, berarti sebenarnya setiap rumus, setiap konsep di dalam matematika itu bisa diimplementasikan ke kehidupan. Bisa semuanya. Bisa. Semuanya bisa. Apa ya? Sebenarnya masih mikir apa yang susah gitu yang dulu waktu belajar itu nggak nyambung. Aljabar. Oh iya, kalau aljabar itu Aljabar. Kalau aljabar itu kayaknya kok semuanya itu dimulai dari aljabar apa gimana? Salah. Oh enggak. Keliru. Kalau semua itu dimulai dari aritmatika. Aritmatika itu berhitung. Ya tadi 1 tambah 1 2. Mulai dari itu dulu. Dari aritmatika berkembang untuk menghasilkan suatu perhitungan muncullah aljabar. Aljabar itu apa sih sebenarnya? Cuma disimbolkan aja. Oh berarti yang A tadi. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah sekarang saya balik. 1 tambah titik-titik sama dengan 2. Berarti titiknya berapa? 1. Kalau X 1 tambah X sama dengan 2. X-nya berapa? 1. Udah selesai. Masalahnya soalnya nggak gitu Pak. Waktu keluar ulangan. Soalnya nggak 1 tambah X. Kalau begitu saya ngajar matematika dulu. Kalau semisal gitu terus soalnya Pak, saya cuman hacing itu selesai Pak. Makanya itu kita belajarnya untuk apa gitu kan. Kita nggak tahu nanti ke depannya buat jadi apa kan gitu. Misalkan kita kerja di mana, terus kita berkaitan dengan matematika yang mana kan nggak tahu kita. Nah, kalau kita belajarnya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kita kemampuannya itu aja. Makanya padahal di dunia itu berkembang terus. Sampai ada matematika modern itu yang lebih yang digunakan mungkin untuk membuat pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang bisa terbang gitu. Kita bisa menghitung jarak kita ke bulan, ke matahari misalnya ya jaraknya itu berapa. Nah, itu udah perkembangan gitu loh. Nah, kalau kita hanya dapatkan yang kita tadi itu 1 tambah X sama dengan 2. Jadi X-nya 1. Itu konsep dasar gitu. Coba Pak Nanang punya di dalam materi Pak Nanang itu ada bang soal tentang aljabar nggak Pak yang sekiranya tapi dijelasin dulu ke aku sama Pak Patrick konsepnya ini. Contohnya kayak 1 tambah X sama dengan 2. Terus sama Pak Nanang coba dikembangin. Coba kita jawab Pak Pet. Yeah. Coba Pak. Kita tunggu. Ya gimana? Kita tadi kan dikasih dasarnya dulu. Okay. Ini kayak gini rumusnya. Oke, berarti kalau soalnya gini gimana? Nah, coba Pak Nanang. Ya aljabarnya luas misalnya itu kan aljabarnya mana ini? Kalau aljabar yang dasar yang dasar aja. Oke. Atau yang paling sulit jawab apa? Jangan. Karena kayaknya saya juga nggak bisa jawab. Ya intinya aljabar itu yang hubungan sama simbol itu aljabar gitu loh. Jadi, coba Pak, sekarang coba ada nggak? Kita coba. Kalau yang sederhana gini, sederhana ya. Sederhana. Okay. Rumusnya dulu. Kan konsepnya kita tidak harus pakai rumus. Oke, udah. Oke, kita berhitung tanpa rumus. Berhitung tanpa rumus gitu ya. Oke. Misalkan gini. Nah, 3x ditambah 1000 3x tambah 1000 sama dengan 7000. Nah, X-nya berapa? 3x tambah 1000 sama dengan 7000. 2000. Iya udah selesai kan beres. Tambah rumus kita. Kalau kita paham konsep itu adanya tambah rumus bisa. 3x. Kalau kita menggunakan proses, karena kita belajar yang sistematisnya matematika, maka kita gini, 3x tambah 1000 sama dengan 7000. 1000-nya dipindah. Oke. Nah, dipindah luas. Iya. Berarti kalau kita ngerjain rumus itu kan biasanya 3x tambah 1000 sama dengan 7000. Itu kan ada pindah-pindahan dulu tuh. 1000-nya dipindah dulu ke 7000-nya. 3x sama dengan 7000 kurangi 1000 sama dengan 3x sama dengan 6.000. Ya. Berarti X-nya kan 6.000 dibagi 3 kan 2.000. Itu yang kita belajar sistematis. Makanya matematika bukan hanya belajar misalkan soal, tapi bukan hanya berhitung, tapi ya tadi sistematis, logis sama kritis. Kan gitu. Nanti juga para ahli-ahli matematika pasti nggak hanya berdasar terusnya sudah ada, pasti mereka mikir kalau ada kejadian dalam
kehidupan ya, yang berbeda dengan sekarang ya. Maka mereka akan munculkan why, mengapa kayak gitu. Jadi nggak bisa kita bilang matematika itu sekedar tapi tanpa alasan logis nggak boleh. Harus ada alasan logis. Kalau Prana sendiri pernah nggak Pak menyelesaikan masalah hidupnya itu pakai matematika Pak? Pernah nggak? Ada pengalaman nggak gitu? Kalau saya pengaplikasian ya, bukan penyelesaian masalah, pengaplikasian. Contoh-contoh apa? Contoh sederhana ya, yang tadi di mall itu ya. Di mall itu ada diskon, ada harga, ada diskon itu. Saya itu kalau sama istri kayak di sana. Nah, biasanya kan harus tanya dulu ke anaknya nggak dijawab. Oh, diajak. Gak kira sama istri itu kan masuk nggak sama anaknya, oke. Itu biasanya kan kita tanya ke customernya gitu. Iya kalau customernya lagi ada. Kalau customernya nggak ada, kita kan lagi cari lagi customernya. Ini berapa harganya gitu. Pasti kan ditanya dulu Mbak, ini dapatnya berapa? Iya, gitu. Kan harus menghitung pakai kalkulator atau bagaimana kan gitu kan. Kalau yang ininya, yang petugasnya nggak ada, bagaimana? Saya itu kalau ke mall itu ya, istri saya tanya ke saya, nggak pernah tanya ke yang petugasnya. Ya, ini berapa? Jadi kalau lagi males ya saya nggak tepat harganya, ya cuma sekedar perkiraan, nanti mendekati. Oh ini segini. Nah, dan itu memang kita bisa akhirnya membandingkan. Oh kalau ini kualitas barang ini harganya segini. Oh kualitasnya kurang bagus ya gitu. Terus ini harganya segini. Tanpa harus bertanya ke petugasnya itu gitu ya. Dan itu lebih cepat gitu. Bentar Pak, aku tanya dulu. Kalau misal tadi ngomongin soal diskon di mall. Kan sering tuh kita ada diskon harga 900.000 959.000 di diskon 50% tambah 20%. Nah, itu ngitungnya gimana tuh Pak? Itu. Ya itu dulu ya. Saya itu kan sebenarnya nggak suka nge-mall. Dulu nggak suka nge-mall. Saya juga nggak pernah nge-mall sih Pak. Nah, kita kan menghindari hedonisme. Terakhir bulan terakhir ya. Ada suatu ketika ke mall itu juga kaget. 50 plus misalkan 50% plus 20%. Atau 50% plus 50%. Berarti gratis kan? Itu berarti gratis Pak? Nah, dalam matematika aslinya gratis kan gitu. Makanya itu akhirnya saya dulu mikirnya gitu gratis. Ternyata setelah saya bayar ternyata saya disuruh bayar. Padahal kan 50%, 100% bayar. Nah, akhirnya ya juga tuh dia protes sama tugasnya. Kok bisa kayak gini? Nah, akhirnya dia akhirnya menjelaskan bahwa itu 50%, 60% berarti dari 50% dulu, diskon 50% dulu. Contoh harganya di 959, 910. 1 juta deh gampangnya. 1 juta. Nah, di diskon dulu 50%. Diskon 50%, 500.000. Nah, di 500.000. Nah, 500.000 diskon lagi 50%. 250. Berarti 500.000-nya itu tadi di diskon 50%. Iya. Bukan dari 100.000 ya, jadi 1 juta lagi. Dan akhirnya sekarang itu udah muncul di soal juga itu, soal yang mungkin kriteриanya HOTS ya, masih pernah masuk ke soal HOTS itu kayak seperti itu, 50% dan 20%. Tapi kalau di soal itu pasti jelaskan maksudnya apa, gitu. Dan ya udah itu udah sepakati kalau segitu gitu. Jadi sebenarnya matematika sederhana ya, tidak hanya iya benar. Bukan memang pasti tapi bukan saklek. Pasti tapi bukan saklek. Kayak tadi 50% atau 50% atau 100%. Oh, berarti tergantung kesepakatan sama soalnya. Iya, tapi kalau itu dipakai untuk orang publik ya, berarti yang menyepakati siapa? Ya bukan kita. Karena ahli matematikawan yang harus presentasi itu ke dunia terus disepakati. Tapi kalau yang kayak berarti di Indonesia disetujui kan gitu. Tapi di luar negeri apakah itu dipakai? Kan belum tentu itu diterima di luar negeri. Makanya hanya mungkin bisa dipakai di Indonesia. Oke, apa lagi ya? Tapi kalau dasar rumus berarti sama semua ya Pak? Apanya dasar rumus apa? Dasar rumusnya matematika. Rumus matematika. Dasar rumusnya itu sendiri itu apakah juga dipakai di sana apa ada bedanya gitu? Ya itu kalau yang sudah disepakati ke dunia internasional yang sudah diseminarkan gitu dan sudah disepakati dan disetujui lah gitu ya bisa sama semuanya. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang mungkin ada yang disepakati hanya
di daerah, ya, misalkan di negara tertentu bisa. Misalkan ada itu, tapi itu ada rumus-rumus yang cuma di lokal itu dia ada. Ada. Contoh sederhana gini. Di Indonesia itu ada namanya bilangan caca. Bilangan Caca. Jadi bilangan itu macam-macam kan namanya. Ayo bilangan caca. Bilangan caca itu? Iya. Caca. Bilangan caca. 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 Bilangan caca. Iya. Caca. Bilangan caca itu mulai dari 0. Itu yang permen. Ya, caca itu. Bukan coklat. Kalau bilangan caca itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3 dan lain-lain. Kalau bilangan asli itu 1. Nah, itu bilangan asli itu 1. Berarti 0 tuh sebenarnya bukan bilangan. Bukan asli dia, palsu. Kalau dicacah jadi bilangan. Kenapa kok namanya cacah, Pak? Itu di Indonesia aja namanya caca. Kalau di luar negeri juga ada yang nggak pakai bilangan caca. Jadi langsung 1 tadi itu. 1 bilangan caca. Kalau 0 itu apa? Namanya zero number. Nanti bilangan 0. Nah, karena memang pada zaman dahulu yang dulu yang kita berpikir kalau saya tahunnya saya nggak hafal gitu ya. Nah, dulu kan belum ada angka 0. Dulu itu belum ada angka. Belum ada angka 0. Ada 0, Kak, belum ada. Negatif itu belum ada. Nah, terus pada perkembangan zaman di India ya ada suatu Pak Nanang sudah lahir itu. Oh iya pasti belum. Di India. Saya masih dirumuskan. Bentar, Pak. Berarti oh iya benar, tapi kalau tak pikir-pikir ketika tadi sudah mulai ceritanya zaman dulu tadi memang dulu paling dimulainya dari 1 dulu ya. Terus lanjutin tadi kenapa bisa sampai ada 0 sampai min 1 dan iya. Itu kenapa? Ya itu awal kali kan ini yang berkembang itu kan dari Babilonia itu ya. Babilonia berkembang sampai Romawi. Romawi munculkan suatu angka Romawi itu. Romawi. Nah, di situ tapi semakin perkembangan zaman ya kan peradabannya itu bangsa Romawi itu bingung juga ketika menghitung angka-angka yang besar. Angka yang besar contoh. Angka besar. Misalkan puluhan juta. Karena di angka Romawi tidak ada sampai gitu. Belum menyimbolkan kalau misalkan angka 5 itu kan V. 10 X gitu ya. 100 kan C kan gitu. Nah, ketika lebih besar itu dia belum bisa menyimbolkan. Akhirnya ya namanya para ahli matematika tadi ya itu dia orangnya berpikir kritis, jadi suatu hal dipikir. Akhirnya muncullah kakean pikiran kayak mereka itu. Akhirnya di India di India itu akhirnya ada kayak ilmuwan matematika namanya Al-Khwarizmi, ya itu juga penemu aljabar juga ya. Al-Khwarizmi itu yang munculkan angka 0. Penemuan angka 0 itulah dia menemukan angka 0. Angka 0. Gimana, Pak? Nemunya digali. Nemunya gimana itu? Digali. Coba, misal kita ngomongin soal logam atau nemuin soal penemuan lampu dan lain-lain. Itu kan mereka menemukan karena ada menciptakan. Nah, iya. Kalau angka 0 itu gimana bisa muncul, Pak? Ya, itu mungkin kalau sejarahnya penemuannya memang tidak terlalu tidak terlalu penting sebenarnya. Kemudian kita tahunya bahwa cukup tahu aja bahwa 0 itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi gitu ya dengan beberapa penelitian dia gitu ya. Yang munculkan angka 0 dengan simbolnya ya seperti itu ya bulat gitu. Terus itu dari situlah muncullah satu aljabar yang lainnya sehingga dipakai sampai sekarang matematika modern. Seandainya angka 0 tidak ada, mungkin kita masih dalam peradaban yang primitif. Karena angka 0 itu sangat berpengaruh ya. Karena di angka 0 itu ada logika. Itu baru namanya zero to hero berarti. Jadi kalau kita melogika sesuatu atau memprogram sesuatu, pasti akan memakai 0 sama 1. 0 itu berarti tidak ada, 1 itu berarti sudah ada. Berarti atau mati sama nyala. Oke. Kalau benar kalau di tanda di lampu-lampu kan itu 0 sama 1. Iya. Terus manfaatnya kalau sekarang ya banyak manfaatnya. Contohnya mungkin kita sering pegang setiap hari, setiap saat itu HP. Iya. Dalam memprogram sesuatu pasti akan dengan 0 sama 1. Iya betul sih. Kalau kita belajar coding itu bisa gitu. Coding 0 sama 1. Ada angka 0 sama angka 1-nya. Saya juga nggak tahu kenapa kok kita nggak bisa pakai 2 itu nggak bisa, pakai 3 itu nggak bisa. Pasti harus 0 sama 1. Bahasa pemrograman itu seperti itu. Dan dengan itu kan bisa kita muncul internet dan sebagainya itu ya dari bahasa penemuan angka 0 itu yang sangat bermanfaat. Kalau dulu tuh sering dulu kan kita lihat itu apa Digimon dulu, Pak.
Iya. Animasi Digimon tuh kalau ketika masuk ke dunia digitalnya kan itu ada lambang 0 sama 1-nya kan pasti. Itu pemrograman. Itu kayak kita ingin lihat film Matrix ya. Matrix itu ya. Matrix juga ada. Matrix ya. Matrix ya. Nah ini Pak Matrix. Oh iya. Matrix. Oke. Itu kan Cuma nggak bisa slow motion. Lumayan Pak tingkatkan. Oke. Bentar Pak. Tadi Matrix sendiri itu benar. Aku jadi lupa pelajaran Matrix itu. Oh, Matrix ya. Matrix ya. Matrix. Iya, gimana ya? Matrix itu pelajaran yang gimana Pak? Ayo. Matrix itu pelajaran yang gimana Pak? Nah, sebenarnya kalau Matrix ya, kalau dalam orang Indonesia biasanya membacanya Matrix ya. Matrix. Matrix itu sebenarnya peletakan aja, arti kayak penempatan aja. Maksudnya? Arti kayak mungkin kita dikelompokkan ya. Oh, anak ini misalkan sederhananya gini, pernah nggak kita baris berbaris? Oke, baris-baris. Baris-baris. Dan baris-baris kan, oh ini namanya ini A, B, C, D, ya. Itu matriks. Itu ada satu bentuk contoh matriks sederhana gitu. Iya. Jadi sebenarnya matriks itu hanya penempatan aja. Susunan itu. Susunan aja. Oh, matriks itu belajar susunan itu ya? Iya. Berarti nyusun FPB itu bukan Pak? Bukan. Kalau FPB itu apa ya? FPB KPK. Itu apa? Kalau FPB itu kan faktorisasi. faktor bukan terbesar, KPK. Berarti nyusun absen siswa menurut abjad itu matriks. Itu matriks, itu pelajaran matriks berarti. Bisa. Jadi kalau kita gini, lebih cenderung gini, nilai. Kalau kita kan nama A, B, C, D sampai Z ya. Terus nilainya tugas 1, tugas 2, tugas 3 loh. Nah, mungkin kalau kita bisa membuat jadi matriks. Jadi diambil aja nilai. Jadi T misalkan ini T1, T2, T3 dan seterusnya. Itu cuma peletakan aja. Sebenarnya gitu, peletakan aja sebenarnya. Cuma ya itu semakin berkembang zaman, kebutuhannya juga banyak, masalahnya juga banyak, akhirnya dipakai di bisa matriks gitu. Kalau ini matriks ini gunanya buat apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya terkadang juga tidak diletakkan di mana-mana. Iya. Tiba-tiba muncul aja gitu. Oke. Jadi ternyata matematika itu kalau yang kita tahu kan ya rumusnya kalau dari dulu sampai sekarang ya gitu. Ternyata ikut berkembang juga ya sama masalah-masalah yang ada di sosial gitu ya. Berarti juga berkesinambungan sama masalah sosial. Akhirnya dia berhitungnya pun akhirnya dia faktor-faktor di dalamnya juga berpengaruh ikut berkembang ke dalam. Berarti bisa rumus yang sudah ada itu berkembang atau menciptakan atau lahir rumus baru. Bisa dikembangkan, bisa akan muncul satu rumus yang baru bisa. Ya itu tapi harus dipertanggungjawabkan tadi juga ya. Diujikan. Iya, diseminarkan di tingkat internasional. Apakah itu boleh apa tidak kan gitu. Itu yang bisa. Kemudian ini ya, yang menang-menang Nobel matematika modern itu. Kayak dulu kalau di SMA itu ada namanya rumus sintesa Horner ya. Itu penemunya Horner namanya. Nah, berkembang zaman namanya ada penemu lagi namanya Sukino. Oh ya, Sukino itu katanya saya nggak baca biografinya, tapi katanya itu orang Indonesia itu Sukino. Sukino itu orang Indonesia. Nah, tapi ya bukan tapi orang Jepang, Pak, dari namanya kan Sukino. Sukino. Cara bacanya Sukino. Oh, mungkin Sukino, Pak. Sukino. Ya udah dikit lah Sukino. Okay. Nah, itu bisa. Bukan Sukino tapi Sukino. Ya, sebenarnya gini loh, matematika itu anggap aja kita punya perkakas ya, kotak perkakas ya. Kotak perkakas. Ya, kita butuhnya apa? Di kotak perkakas itu banyak alat itu. Masalah kita apa? Misalkan kita buat obeng gitu ya. Misal gitu, ada kunci 8, kunci 10. Nah, kita ambil yang mana? Kita sesuai kan gitu. Sama matematika. Matematika itu bidangnya banyak. Nah, nanti kita butuhnya yang mana? Kita butuhnya yang mana? Nah, itu juga di dalam perkakas itu juga berkembang. Mungkin aja baut itu kan bisa diganti lagi ya. Nanti kita butuh kunci yang lainnya kan. Dulu kita taunya min sama plus. Ini muncul yang segini gitu ya. Iya. Oke. Berarti ternyata apa yang kita tapi tetap sih maksudnya walaupun terkadang kita mikir matematika itu susah atau gimana, cuman kita nggak memungkiri kalau ketika kita sudah dijelaskan atau ketika kita sudah diberikan
apa ya kalau ngomong jalannya atau caranya untuk mengerjakan pasti konsepnya. kita pasti sadar sederhana gitu. Sederhana. Berarti permasalahan dari apa yang Pak Nanang tadi bilang adalah bagaimana cara kita bermain itu tadi logika, kemudian sistematisnya gimana dan juga sama kritisnya gimana. Iya. Biar lebih ketika kita mengerjakan sesuatu kita juga paham konsepnya dulu, kita tahu mau pakai yang rumus yang mana gitu. Ya itu apa ya? Juga statement aja, apa namanya ini? Apa ya? Statement. Kayak kita itu nanti udah dari kecil udah diomongin bahwa matematika itu susah. Oh, kayak apa itu namanya ya? Sugesti. Apa ya? Sudah dilabel susah. Sudah dilabel matematika sudah dilabel susah kan gitu. Makanya akhirnya kita tertanam bahwa matematika itu susah. Berarti akhirnya kita tidak bisa otak kita nggak bisa menerima. Kalau kita nggak pintar matematika kita dibilang bodoh. Nah, itu yang salah. Itu salah. Itu buktinya guru matematika saya sekarang waktu saya SD ya tetap guru matematika. Iya, nggak berkembang. Dari saya SD sampai sekarang dia tetap guru matematika yang nggak menang Nobel. Iya. Ya memang kalau guru kan seperti itu. Tugasnya emang mentransfer ilmu ya. Sebenarnya guru itu bukan untuk membuat anak pintar gitu ya. Tapi cenderung ke banyak hal ya. Satunya adalah mentransfer ilmu. Ketika proses mentransfer ilmu anak emang kelebihannya nggak di situ, nggak di matematika ya. Berarti ada kelebihan yang lainnya gitu loh. Nggak harus pintar matematika. Cuma ya paling tidak karena matematika ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya paling tidak kita tahu lah. Kita tahu dasar-dasarnya dulu gitu loh. Tahu atau mau belajar gitu. Jadi ya nggak harus semuanya pintar matematika ya nggak harus. Nah ya itu tadi. Itu masalahnya Pak. Berarti kan seharusnya kalau ngomong matematika levelnya itu sampai di nice to know. Levelnya iya kan? Cukup tahu cukup konsepnya seperti ini. Tidak harus kemudian itu expert di bidang itu. Toh misalnya gini, ahli matematika apakah kemudian dia ahli di semua bidang matematika? Apa itu pasti gitu Pak? Maksudnya atau dia ahli cuma di bagian peluang aja, di bagian matriksnya atau gimana? Apa ada yang benar-benar mereka semuanya bisa? Bukan guru ya Pak, maksudnya yang memang dia itu saintis. Ya ada, emang kalau dia saintis ya dia pasti bisa semuanya. Tapi pasti dia punya spesialisasi sendiri. Iya pasti, tapi dia juga pasti punya spesialis juga. Tapi ya ada nggak sih kuliah yang spesialis matematika, bagian matematika ada nggak sih? Kayaknya ada bagian matematika. Misalkan gini loh Pak. Statistika gitu ya. Iya, statistika ada jurusan statistika. Paling sederhana itu yang sering kita pakai itu statistika. Dalam gitu sehari-hari gitu ya. Dan rumit. Ya betul. Ya enggak juga rumit. Rumit Pak. Stop. Percaya. rumit. Ya karena kan enggak dipakai. Karena enggak dipakai. Contoh sebenarnya enggak rumit ya sebenarnya. Kayak pemilihan presiden ya ada itu tabel ini itu udah statistika. Iya. Nah, statistika yang pakai seperti itu. Terus ada persen-persen gitu. Enggak rumit. Matematika itu mudah. Berarti tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita dari apa yang sudah kita belajar dari matematika itu tadi. Kita nggak harus bisa atau kita nggak harus expert buat semua rumusnya. Nggak harus hafal rumusnya. Nggak harus hafal rumusnya. Yang penting kita bisa tahu kalau permasalahan ini itu bisa diselesaikan dengan dengan rumus atau dengan cara matematika yang ini, cara matematika yang lainnya seperti itu. Iya, seperti itu sebetulnya. Berarti tujuan akhirnya memang seperti itu untuk pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kan kita nggak tahu nanti ke depannya mana yang kita pakai. Artinya makanya kita kumpulkan gitu. Nah, terus kalau kita kumpulkan kita nggak tahu cara makainya, kita beli alat ya, kita kumpulkan alat-alat tapi nggak tahu cara makainya juga gak guna kan gitu. Sama kalau kita belajar matematika, sekedar tahu ini aljabar, kalkulus gini-gini. Tapi nggak tahu makainya buat apa. Ya percuma juga. Gitu loh. Jadi makanya itu ini digali lagi. Makanya itu di sekolah itu digali lagi. Sebenarnya bukan bagaimana bisa matematika. Kalau saya bilang ke anak-anak bukan bagaimana bisa matematika untuk yang pertama. Nah, yang pertama itu bagaimana kau mau gitu. Mau menerima dulu. Mau menerima karena kan memang dari awalnya sudah dibilang matematika itu sudah menakutkan, matematika sudah pelajaran yang seram. Jadi kita kan tadi openingnya juga
Seram sulit gitu kan sampai emang begitu. Nah, guru matematika saya kalau ngajar, Pak, pakai penggaris besi yang 30 cm. Nah, itu. Dia belum ngomong udah serem, Pak. coba harus gitu ya. Itu guru atau diktator? Ya, sipir. Gak bisa gak diajari ya? Oh iya, iya. Gak bisa dicap di Iya. pukul malahan. Berarti untuk mungkin Pak Nanang ada nggak pesan untuk anak-anak yang mungkin sekarang lagi masih melihat matematika itu sebagai pelajaran yang menakutkan, atau mungkin Pak Nanang punya pesan buat guru matematika lain di luar sana yang mungkin nanti lihat video kita? Ya, kalau saya ke anak-anak gitu ya, pesannya gini, ya selalu saya pesan gini, bukan bagaimana kamu harus bisa matematika, Atau pintar tapi matematika. iya, tapi yang pertama itu bagaimana kamu mau menerima matematika, karena matematika itu ada atau digunakan dalam hidup sehari-hari. Nah, tadi kalau kamu cuma menolak, terus akhirnya kamu nggak tahu, pada zaman ini berkembang, ya kamu akan ketinggalan. Ya kan, itu kan kayak mungkin sekarang mungkin sudah zamannya internet ya gitu ya. Mungkin kalau kita besok yang nggak tahu lagi kan ini zamannya seperti apa. Gitu. Nah kalau kamu nggak tahu ilmu dasarnya misalnya gitu ya, mungkin nanti kamu bingung nanti ke depannya kamu kerjaannya apa gitu. Apakah hanya pemakai saja gitu kan? Karena kita selalu butuh hitung-hitungan atau butuh konsep matematika dalam kehidupan kita. Terus untuk guru, atau mungkin pendidik yang berkecimpung di dalam dunia matematika gitu, ada nggak pesan biar matematika itu lebih menyenangkan gitu loh? Iya, ya itu kalau saya bukan saran ya. Mungkin saya kembali ke diri saya, pribadi gitu ya. Ya ini untuk diri saya pribadi ya. Saya mencoba bagaimana mengawali pelajaran matematika itu dengan mudah gitu ya. Berikan contoh kehidupan sehari-hari. Nah, karena mesti selalu anak-anak itu bertanya, gunanya buat apa? Ya, betul. Kalau gurunya itu nggak tahu pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ya kita nggak bisa menyampaikan materi gitu. Tapi kalau tahu ini gunanya, kita bisa gunanya buat apa belajar ini? Nah, kita bisa menyampaikan gini gunanya A, gunanya B, akhirnya anak kan sedikit akan terbuka. Oh, ternyata matematika itu berguna. Akhirnya logikanya dimain. Gitu. Nah, kalau mereka mau kayak gitu ya kita coba berusaha membuat belajar matematika itu menyenangkan. Jangan menyeramkan. Iya. Misalkan gurunya datang jangan tiba-tiba pakai bawa penggaris, muka serem gitu ya. Ya kayaknya ketawa gitu. Guru saya enggak serem, Pak. Guru saya orangnya kecil, putih, lucu orangnya. Nyabut penggaris. Sambil bawa jangka, terkadang jangka yang besar itu loh, Pak. Iya. Jangka yang besar itu terkadang juga gitu. Bumerang kan gitu. Iya. Jadi lempar gitu tiba-tiba. Ya kan, mungkin sudah dijudge matematika itu susah. Anak-anak kan udah nggak mau kayak gitu kan. Terus kita buat matematika itu menyeramkan, anak-anak harus bisa matematika, harus pintar matematika. Ya enggak. Ya kita ajarkan matematika gitu. Yang ya hitungannya yang dasar-dasar lah, tidaknya mereka tuh mampu untuk mengaplikasikan yang sederhana dalam hidup sehari-hari. Masalah mereka nanti mau mengembangkan ilmunya, itu tergantung kesukaan mereka masing-masing dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi seperti itu sebenarnya. Mungkin karena kita sudah lama sekali dan ternyata bahas matematika itu juga bisa lama ya Pak Ben ya, betul. Sepertinya itu aja dari Pak Nanang hari ini. Gitu. Terima kasih Pak Nanang sudah mau mampir ke YPP Edu Podcast dan ngobrol-ngobrol sama aku sambil sama Pak Patrick juga gitu. Dan terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa buat terus belajar walaupun memang susah, tapi setidaknya kalian mau dulu untuk nggak boleh ngomong susah. Oh, nggak boleh ngomong susah. Menyenangkan. Matematika itu menyenangkan. Nah, ini juga ada matematika ini. Iya. Matematika ini. Oh, mau dimakan dulu mau. Hitung kacang. Oke. Ini mau jangan aja ya. Enggak. Jangan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton konten kita yang sangat menyenangkan ini Pak Patrick ya. Dan tunggu episode-episode berikutnya. Bye bye semuanya. Dadah.